dari kejahatannya dan dari hidupnya yang jahat. Ia akan mati dalam kesalahannya, tetapi Engkau telah menyelamatkan nyawamu. Bapa di surga, kami bersyukur hari ini. Kami ada untuk menjadi penjaga umat Tuhan, penjaga manusia, penjaga bagi diri kami sendiri juga. Berfirmanlah kepada kami hari ini Bapa, kami siap untuk mendengarnya. Demi Yesus Kristus yang punya firman ini, kami bersyukur. Haleluya. Yang beriman percaya katakan amin. Amin. Silakan duduk kembali. Terima kasih untuk kehadiran seluruh jemaat. Kita bersyukur Corona sudah mulai reda, sekalipun kita masih tetap harus waspada. Omikron sudah hampir sirna, kita doakan ya. Terima kasih untuk kesaksian Pak Usu sudah memberkati kita hari ini. Karena saya tahu persis bagaimana beliau ya, ketika berkunjung ke rumah sakit, ke rumahnya, luar biasa, penderitaan yang luar biasa. Tapi senang mendengar kesaksian hari ini bahwa kuncinya iman ya. Pasrah dalam arti positif, bukan pasrah menyerah ya, tapi pasrah optimis Tuhan menolong. Dan sudah melewati operasi di Bandung, kita sudah doakan, dan satu orang lagi kita doakan, Empaan ya, sudah dioperasi juga, hampir serupa tapi tak sama ya, di Kuala Lumpur. Dan saat ini tanggal 22 akan cek terakhir, kemudian baru dia akan kembali ke Indonesia. Dan terima kasih Pak Usuh, kami diberkati sekali dengan kesaksian itu. Terima kasih juga para pelayan ya, yang telah mempersiapkan musik ibadah yang luar biasa. Kita senang, semangat sukacita kita dalam memuji Tuhan. Bagaimana kita siap untuk mendengar firman Tuhan? Haleluya. Jangan nanti terakhir baru ditanya siap, ada yang tidak siap gitu ya. Bapak Ibu Saudara, masih dalam tema tahunan kita, tapi kali ini kita menyoroti memberitakan kasihnya kepada orang jahat dan orang benar. Nah, mari kita simak ya, apa maksudnya ini. Saudara, Yesus Kristus sendiri memberikan contoh. Di dalam Lukas 9:10 dikatakan, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Jadi kalau saudara dan saya sebagai muridnya Yesus, maka kita pasti meneladani gurunya. Guru menyelamatkan yang hilang, dia datang dari surga, menyelamatkan yang hilang, kita juga harus seperti dia. Dan firman Tuhan memberikan mandat atau hak kepada kita saudara. Ini luar biasa. Gereja ini, malaikat tidak dipercayakan, gereja yang dipercayakan, atau kita, gereja itu orang Kristen ya, bukan gedung. Kalau kita bicara gereja itu bukan gedungnya, bukan organisasinya, tapi orangnya. Jadi gereja dipercayakan oleh Tuhan melalui Alkitab untuk merampas. Dalam kitab Yudas dikatakan merampas mereka dari dalam api. Api apa? Api neraka sebenarnya maksudnya itu ya. Supaya kita bisa mempersembahkan dia kepada Tuhan sebelum dia meninggal. Nah, saudara, kita mau luruskan ini. Apa itu orang jahat dan apa itu orang benar? Ketika kita bilang orang jahat, jangan berpikir, oh ini tindakan kriminal, penjahat kelas kakap, pembunuh, pemerkosa, perampok. Bukan. Jangan pikiran kita ke sana. Mari kita lihat di Alkitab. Alkitab berkata seperti ini. Roma 3:9-20, di situ dijelaskan
semua manusia adalah orang berdosa atau orang jahat, saudara. Wah, ini agaknya tidak enak dengarnya ini ya. Alkitab katakan tidak seorang pun yang benar. Seorang pun tidak. Tidak ada yang berakal budi. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah dan seterusnya. Dan di situ dikatakan mereka semua sudah hilang kemuliaan Allah. Ada teman saya pendeta orang Karo. Dia bilang, Pak, dalam bahasa Karo lebih jelas. Manusia itu disebut busuk. Itu disamakan dengan daging yang busuk. Itu di terjemahan dari Roma 3 ayat 9 sampai 20 ini. Ada pendeta Karo, dia cerita, wah ini lebih ngeri, Pak. Dalam bahasa Karo ini busuk katanya. Jadi manusia itu semuanya busuk. Menurut firman Tuhan. Lalu kita bicara tentang orang benar. Siapa orang benar, saudara? Roma 3, 21 sampai 31. Manusia dibenarkan karena iman. Nah, ini bicara iman dari Pak Usu ya. Ayat 23 berkata begini, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Nah, kita bersyukur saudara, karena tidak stop sampai di situ. Di bawahnya dikatakan begini, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma dalam Kristus Yesus. Jadi yang disebut orang benar itu adalah orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Bukan sekedar masuk agama Kristen. Jadi sudah tahu ya, definisi orang benar, orang jahat seperti itu. Nah saudara, karena itu tema tahunan kita ini menjadi sangat strategis. Kenapa? Menurut Hudson Taylor, seorang penginjil di Cina, dia katakan begini, memberitakan kasih Kristus kepada segala bangsa bukan pilihan untuk dipertimbangkan, melainkan perintah Raja Sorga untuk segera dilaksanakan. Kemudian saudaranya, penginjil juga, itu Mendel Taylor, dia katakan begini, gereja harus mengutus dan membiayai pekerja untuk pergi melayani atau gereja akan berakhir. Wah, ini ngeri saudara ya. Jadi ketika gereja tidak mengutus, tidak bekerja untuk misi, ingat gereja selalu ada dua arti ya. Orang Kristen dan lembaga gereja itu kita ya. Jadi ketika gereja tidak mengutus, maka gereja akan berakhir. Saudara yang dikasih, menurut Keith Grant, dia katakan begini, generasi Kristen saat ini bertanggung jawab atas jiwa-jiwa terhilang pada generasi ini juga. Jadi bukan tanggung jawab bapak saya dulu, sekarang tanggung jawab saya. Di zamannya generasinya James nanti, itu tanggung jawab mereka ya. Generasi cucu saya, itu tanggung jawab mereka nanti. Dan sekarang kita punya tanggung jawab, saudara. Satu-satunya tanda yang membuktikan gereja baik bukanlah berapa banyak uangnya, berapa banyak anggotanya, berapa mewah kapasitas gedungnya, atau musiknya, atau semuanya. Nah ini dia, melainkan berapa banyak pekerja diutus ke ladang misi oleh gereja tersebut. Ini menurut Max Stakhura. Jadi bukan karena gedungnya hebat, mewah, lampu berkelap-kelip, musik hebat, AC-nya luar biasa, bukan itu saudara. Tetapi berapa banyak pengerja diutus ke ladang misi oleh gereja itu. Nah itu yang kita sedang usahakan saudara ya. Ini banyak tamatan STT Pontianak ini. Kita akan utus mereka. Ini ada beberapa tempat yang sudah taman STT ini akan dihubungi oleh wilayah, daerah, supaya jangan nganggur saudara.
Saya dulu punya prinsip begitu, saya mau cepat-cepat selesai supaya saya segera terjun ke ladang misi. Ditahan waktu itu oleh Yayasan MAP karena saya bekerja di situ. Saya bilang, enggak Pak, saya mau cepat pergi ke ladang misi. Saudaraku yang kasih, ada satu pernyataan oleh seorang penginjil besar, John Wesley. Dia bilang begini, kata John Wesley, saya menganggap seluruh dunia ini adalah jemaatku. Wah, ini luar biasa ya. John Wesley itu dia punya pikiran yang luas, besar. Seluruh dunia ini adalah jemaat saya, kata John Wesley. Bapak Ibu mungkin ada yang berpikir begini, apa kerjanya Tuhan nih di surga ya? Apakah dia nganggur di surga itu? Hanya duduk-duduk manis saja? Firman Tuhan berkata bahwa Allah sibuk bekerja sama dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi jemaat Tuhan. Termasuk yang Pak Ususius saksikan itu ya. Dia sibuk mengurus kita. Dia sibuk mengurus alam semesta ini. Ini dia lagi sibuk mengurus Rusia dengan apa namanya yang berperang ini. Rusia sama apa? Ya? Ukraina, tetap ingat. Dia sibuk urus itu, saudara. Kalau saudara lihat di YouTube ada hal-hal yang luar biasa, spektakuler, bagaimana perkiraannya Putin itu 3 hari selesai. Sekarang sudah 14 hari, saudara. Udah apa namanya, setengah bulan, ya. Hampir bingung dia, gimana ini. Dia kira selesai begitu. Suara Tuhan yang mengatur alam semesta ini. Nah, di sini Yesus pernah waktu dia dikritik oleh orang Yahudi karena dia bekerja, dia menyembuhkan orang pada hari Sabat. Dia juga memetik bulir gandum, dikritik. Lalu dia bilang begini, tetapi ia atau Yesus berkata kepada mereka atau orang Yahudi itu, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja. Makanya Paulus katakan yang tidak mau bekerja jangan dia makan. Jadi Allah kita adalah Allah yang bekerja untuk kebaikan kehidupan kita. Saudara, kenapa Allah bekerja? Dia bekerja untuk umatnya, untuk manusia supaya mereka bisa menyembah dia. Sebab bumi akan penuh dengan pengetahuan tentang kemuliaan Tuhan. Seperti air yang menutupi lautan. Lalu Tuhan katakan di dalam Malaki 1 ayat 11, aku dihormati oleh bangsa-bangsa di seluruh dunia. Di mana-mana dibakar korban untuk menghormati namaku. Dan dipersembahkan korban-korban yang pantas. Sebab semua bangsa menghormati aku. Bukan hanya kita di Hebron ini, saudara, yang sedang menyembah, memuliakan dia. Saudara-saudara kita di Ukraina juga, di bunker bawah tanah itu. Mereka sedang berdoa menyembah Tuhan. Terutama mendoakan keselamatan negara itu yang sedang dibombardir oleh Rusia ini. Saudara, yang pertama mari kita lihat. Selamatkan jiwa-jiwa yang hilang ini. Tadi definisi jiwa yang sesat atau orang jahat sudah tahu ya. Inilah dia yang perlu diselamatkan. Gereja ditetapkan sebagai penjaga semua suku bangsa. Gereja diminta untuk memperingatkan mereka atas nama Tuhan. Gereja ditugaskan untuk melaksanakan tugas ini. Bila tidak, maka saya dan saudara akan dituntut oleh Tuhan. Jadi menjadi orang Kristen itu tidak boleh egois, ya. Tidak boleh hanya saya nyaman, orang lain biar saja. Yang penting saya nyaman, saya aman. Wah, itu egois, saudara. Tidak boleh seperti itu. Jangan cari zona nyaman saja.
Mari kita perhatikan orang-orang yang sulit. Kita ke gereja bukan untuk zona nyaman, tapi bagaimana kita bisa melayani untuk menjangkau jiwa-jiwa bagi Tuhan. Kenapa, saudara? Karena kalau tidak, tetapi kalau kita sudah memperingati mereka, maka kita akan bebas dari tuntutan itu. Ini untuk orang-orang jahat tadi ya. Nah, kenapa, saudara? Karena kita ini orang beriman keturunan Abraham ya. Di sini dikatakan begini. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Jadi tidak stop di Israel saja. Nah, ketika Israel gagal, ketika Israel membuat bait Allah, di halaman bait Allah itu sudah disiapkan untuk bangsa-bangsa lain. Lalu mereka tidak gunakan. Mereka gunakan halaman bait Allah untuk bisnis. Itu sebabnya Yesus datang, dia buat cambuk. Dia marah kepada mereka. Kenapa? Bangsa Israel gagal untuk membawa misi Allah itu. Mereka hanya bangga dengan bait Allah yang begitu mahal karena terbuat dilapisi emas. Dan Yesus katakan, bangunan ini akan roboh semua nanti. Tidak ada satu batu-batu pun tersusun. Lalu tahun 70, Jenderal Titus menghancurkan bait Allah yang dibanggakan Israel itu. Dihancurkan dan tidak bisa dibangun sampai sekarang ini. Ada tembok ratapan saja. Waktu saya ke Israel hanya bisa di tembok ratapan. Kenapa? Karena sebenarnya itu untuk bangsa-bangsa lain, tapi mereka ambil untuk dia egois, saudara. Nah, ketika saya dan saudara egois, jangan harap kita diberkati. Karena keturunan Abraham ini harus jadi berkat. Coba lihat ayat yang ke-7. Ayat yang ke-7 berkata, jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka itu adalah anak-anak Abraham. Jadi jangan bilang kita orang Kristen kalau kita egois, kalau kita tidak peduli kepada orang lain. Dan Injil Kerajaan akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Ada banyak keajaiban sekarang terjadi di di udaranya Ukraina itu, dalam pertempuran itu. Ada yang melihat, ada malaikat yang mengawal, tiba-tiba jenderal Rusia yang tadinya bangga-bangga mereka punya senjata yang kuat, terbunuh. Ribuan mereka mati, saudara. Dan saya yakin ini cara Tuhan untuk supaya bangsa-bangsa ini bisa mendengar tentang Injil Yesus Kristus. Nah, ini yang terakhir, selamatkan jiwa orang benar. Nah, siapa yang dikatakan orang benar tadi? Orang benar itu adalah orang yang sudah percaya Yesus, tetapi dia mundur dari Tuhan. Orang benar, dia sudah Kristen, sudah dibaptis, sudah setia, tetap mundur. Kena uang, kena jabatan, kena macam-macam lah ya. Nah, ini tugas gereja. Kalau tadi tugas keluar, sekarang tugas ke dalam. Untuk mencari yang hilang di dalam gereja itu. Dikatakan dalam Yeskel 3:20-21 ini, orang benar yang berbalik dari kebenaran, itu disebut orang benar, tapi harus dicari. Kita wajib mengingatkan saudara-saudara kita agar mereka menjadi terang Tuhan. Nah, itu sebabnya kenapa kita ada ibadah seperti ini, ada perkarya, perkawan, sekolah minggu, pemuda, supaya membimbing, membina, melatih orang-orang benar ini untuk bisa menjadi saksi Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Nah, saudara, yang ketiga, bila kita tidak memperingatkan orang-orang itu, kita dituntut Tuhan. Jadi itu sebabnya
Kenapa kita ada gembala, ada guru sekolah minggu, ada orang tua kita mengingatkan kita supaya kita tetap setia dengan Tuhan. Mari saudara kekasih, kita menjadi pasukan Hebron ya. Saya pakai istilah pinjam dari SAR. Ya, Search and Rescue. Artinya apa? Pasukan penyelamat jiwa-jiwa yang terhilang bagi Kristus. Mari kita jadi SAR-nya Kristus ya. SAR itu lembaga yang non kementerian, dia bertugas untuk mencari kalau pesawat jatuh, kapal tenggelam dan lain-lain. Orang hilang di gunung, di hutan. Nah, tugas dia apa? Mencari, pasukan mencari yang hilang. Nah saudara, kita ini adalah SAR-nya Tuhan untuk mencari jiwa-jiwa yang terhilang. Bagaimana caranya kita cari? Yang pertama, Yudas 1:22-23. Tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang bimbang dan ragu-ragu. Ini tugas kita dengan penuh kasih. Bawa mereka, ingatkan mereka. Saya bilang sama buah ayang, ingatkan anakmu, bawa dia ke gereja. Ya, tadi cerita sama buah ayang, dia bilang, doakan papi, anaknya, cucu kita, saudara kita, bawa mereka kepada Tuhan dengan kasih. Yang kedua, Roma 1:16, Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan jiwa-jiwa yang sesat. Jadi bukan dengan kehebatan kita saudara ya, tapi ada namanya Injil. Itu disebut dalam istilah kekuatan Allah dinamik. Yang batu kecil yang bisa meledakkan gunung, itu dinamit ya. Injil itu seperti itu. Saudara yakin Injil itu kekuatan Allah, dia menyelamatkan jiwa-jiwa yang... Siapa yang menyangka Saifuddin Ibrahim bisa bertobat, Muhammad Kece bisa percaya Tuhan, dan lain-lain, banyak lagi yang lain ya. Itu hanya kena Injil itu. Dan yang ketiga itu ada Roh Kudus, saudara. Kita tidak sanggup, tidak mampu, Roh Kudus yang kerja. Ini contoh sederhana. Ketika kami mulai di Priuk, Tanjung Priuk, Jakarta, BPJ stres karena ada sesuatu masalah, saya bilang tenang, kita ada Roh Kudus, nanti Roh Kudus yang kerja, Roh Kudus yang akan mencarinya. Tugas kita apa? Kita serahkan kepada Tuhan, dan akhirnya Roh Kudus yang bekerja. Yang kita tidak sanggup, yang kita tidak mampu, serahkan, Roh Kudus akan menolong kita untuk menyelamatkan jiwa-jiwa, membimbing mereka sehingga mereka bertobat, percaya kepada Yesus Kristus. Dan yang terakhir saudara adalah luar biasa. Ada sukacita, ini endingnya ya. Ada sukacita besar di surga. Ya, kita baca sama-sama Lukas 15 ayat 7 dan ayat 10. Hampir sama dua ayat ini. 1, 2, 3. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah di surga. Karena apa? Karena satu orang berdosa bertobat. Satu orang saja, malaikat di surga bersorak-sorai ya. Tidak pernah ada ayat bilang orang kasih 1 miliar ke gereja, malaikat di surga bersorak-sorai, tidak ada saudara. Tapi ketika satu jiwa kita persembahkan kepada Yesus, itu malaikat surga bersorak-sorai. Oleh karena itu, saya selalu katakan, saya sedang mengerjakan mega proyeknya Allah. Amin, saudara. Mega proyeknya surga itu ini dia. Ada tanya saya, Pak, Bapak usaha apa? Oh, saya punya mega proyek di Kalbar. Oh iya kak, dikiranya bangun pabrik sawit atau apa kan? Pabrik, proyek apa Pak? Mega proyek yang paling besar. Satu jiwa saja bertobat, surga gempar, saudara. Surga bersorak-sorai, itu luar biasa. Nah, oleh karena itu, saudara yang kekasih, ini endingnya ada di sini sebenarnya, yaitu
Kemudian daripada itu aku melihat sungguhnya suatu kumpulan besar orang-orang banyak yang tidak terhitung banyaknya. Dari mana? Dari segala bangsa, suku, kaum, dan bahasa. Berdiri di hadapan tahta, di hadapan anak domba, memakai jubah-jubah putih, dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Dan mereka dengan suara nyaring mereka berseru, keselamatan berasal dari Allah kita yang duduk di atas tahta dan dari anak domba. Lalu semua malaikat itu tersungkur dan menyembah Allah. Jemaat yang dikasihi dalam Yesus Kristus, tugas kita sederhana saja, saudara ya. Miliki kasih yang tulus ya, tanpa modus dan fulus, saudara ya. Kasih yang tulus akan jiwa-jiwa yang tersesat, yang terhilang, untuk membawa mereka baik dari luar maupun dari dalam gereja. Yang kedua, berdoalah. Berdoa untuk mereka, berdoa untuk saudara kita orang Melayu, orang Madura, orang Bugis. Kita berdoa untuk mereka, supaya satu saat mereka akan bertemu dengan Tuhan Yesus. Saudara, sering-sering kita berdoa untuk Ukraina, Rusia saat ini, supaya negara bosnya komunis ini negara Uni Soviet yang begitu besar dulu ya, yang sudah terpecah-pecah menjadi beberapa negara, karena mereka tidak mengaku adanya Tuhan waktu itu, dan saat ini Tuhan bekerja di sana. Berdoa kita, berdoa. Dan yang ketiga, apa yang harus kita buat? Mari kita pancarkan kasih Kristus. Ya. Terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik. Jangan dia melihat perbuatanmu yang korupsi, yang bohongin orang, yang nipu orang, yang berkhianat. Jangan ada yang seperti itu. Tapi dia melihat perbuatan orang Kristen yang jujur, yang baik. Lalu mereka akan memuliakan Bapa di surga. Dan terlibatlah, mari kita terlibat. Melibatkan diri, memberi waktu kita, memberi potensi kita untuk ambil bagian di dalam pelayanan gereja dan pemberitaan Injil Allah. Dan ini yang menjadi target kita di Hebron ini. Supaya kita bisa mengutus nanti, mengutus Aket, mengutus Hendra, atau siapa lagi yang kita mau utus mereka untuk menjadi penginjil. Amin, saudara. Mengutus dan membiayai mereka ya, Pak Darwis ya. Ada beberapa gereja di daerah Kembayan yang kosong. Nah, kita berdoa supaya nanti Tuhan akan pakai anak-anak kita ini untuk mereka menjadi saksi Tuhan. Mari kita berdiri. Kita akan nyanyikan nyanyian ceritakan Tuhan Yesus itu. Bapa di surga, kami bersyukur hari ini kami telah diberkati dengan firman Tuhan. Adapun tugas kami yaitu menceritakan Tuhan Yesus Kristus kepada orang di luar maupun di dalam. Dan inilah tugas kami yang mulia. Kami mau mengerjakan mega proyek Tuhan ini bersama dengan seluruh anak-anak muda, orang-orang dewasa, orang-orang tua kami ada di Hebron ini. Kami mau menceritakan kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Cerita Tuhan Yesus kusuka masurkan.